situnya dulu, Happy. Oh iya, dia akun Instagramnya apa ya? Ada kok. Iya. Hai, sebentar ya. Ebi. Nah, mana nih? Menulis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bergabung ya. Suaranya jelas nggak ya? Teman-teman, suaranya jelas nggak? Kasih jempol dong kalau jelas. Oke. Oke. Tangerang, Surabaya. Ujung pandang mana ujung pandang? Palembang, Palembang. Oke, teman-teman, hari ini gue coba undang apa namanya, salah satu partner kerja kita waktu itu, Hebi ya, mungkin di Instagramnya Hebostu namanya ya. Nah, ini kita akan bahas tentang apa namanya, digital marketing untuk apa namanya, bisnis F&B itu seperti apa sih gitu. Apa cuman punya IG, punya Instagram, punya Facebook, terus posting, udah gitu aja digital marketing. Nah, atau seperti apa? Wow, Amsterdam. Wah, jauh ya. Aduh, pengen banget ke Amsterdam, kapan ya? Gitu. Nanti kalau COVID-nya udah selesai, kita bolehlah sharing-sharing ke Amsterdam, saya diundang ya. Maunya. Nah, oke, beliau ya nggak usah tunggu panjang lebar, yang telat masuk ya udah gitu, biar nggak buang-buang waktu. Halo bro. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam bro. Oh, sehat. Makin panjang jenggotnya di rumah aja ya. Makin panjang. Kok muka gue Jenggot. gede banget? Gimana? Muka gue kok gede banget ya? Padahal gue udah agak kurusan loh. Udah. Wih. Gue malah kebalik. Oke bro, kita hemat waktu nih ya. Jadi biar teman-teman juga bisa dapat manfaatnya full gitu. Nah, jadi welcome semua teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan coba mungkin menggali inspirasi belajar dari salah satu sahabat gua nih ya di digital marketing ya. Nah, jadi kita akan apa namanya, lihat sebenarnya digital marketing itu apa sih gitu, yang tadi gue bilang, apakah sekedar punya Instagram, punya Facebook, terus lo rutin upload, ya udah beres gitu, tanpa lo tahu tujuannya apa, misalnya impactnya terhadap bisnis lo apa. Nah, jadi apa namanya, malam ini coba kita bahas ya, semoga nanti di akhir sesi 1 jam ini teman-teman bisa mendapatkan insya Allah manfaatnya lah gitu ya. Nah, jadi siapin catatan ya. Nanti jangan lupa setelah dicatat di apa namanya, di IG story ya, di tag ya. Nanti mana tahu yang apa namanya IG story paling keren, nanti kita siapin sebuah hadiah, satu buah buku ya. Buku apa? Nah, bukunya ini ya, nanti kebalik ya. Jadi nanti bukunya gue akan pilih dari yang IG-nya, IG story-nya paling keren ya. Di tag-nya tentu yang di tag foodies,
ya kemudian @hebosto ya, Hebosto ya bro. Ya, betul, betul, betul. Sama berhubung gue yang bagi-bagi bukunya, jadi attack gue juga gitu. Alex Marindo, kalau lu gak attack, gak gue menangin pasti ya. Oke, kita langsung aja. Bro, Ya. kenalan dulu deh, 1-2 menit kira-kira. Boleh, Kan boleh, mungkin ada boleh. teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Silakan bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kalau misalkan denger ini suaranya jelas, tolong kasih emoji atau tombol ya like kayak gitu ya supaya engagementnya naik buat teman-teman biar bisa gabung juga di story-nya muncul ya. Nah, sebelum gue mulai lebih jauh, gue mau kenalan dulu barangkali di sini masih baru ngeliat ya. Jadi gue Hebi Agus Kurnia. Gue bisnis online itu sejak 2013, tapi kalau mulai bisnis tuh sejak SMP kelas 2, itu di 2008. 2013 tuh mulainya lebih masuk ke yang namanya Kaskus ya. Kaskus itu bener-bener ini banget, ngebantu banget dulu untuk nemuin supplier dan lain-lain. Kemudian mulai kenal sama namanya BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger udah mulai ngumpulin yang namanya prinsip salesnya itu sendiri, list terus, prospek terus. Nanti akhirnya tinggal broadcast ya, sesederhana itu. Jadi dari situ benar-benar mulai kepikiran segala macam. Akhirnya 2014 gue mulai kuliah di Bandung. Lulus SMA itu 2013. Kemudian teman-teman pada di negeri gue nggak keterima. Ya, jadi gue masuk ke swasta di BINUS. Ya, di BINUS 2013. Kemudian 2014 akhirnya resign dari BINUS masuk UPI. Alhamdulillah keterima. Sampai 2017 sambil kuliah sambil ini juga ya, sambil bisnis online juga. Jadi dulu momentumnya adalah benar-benar manfaatin digital marketing itu untuk jualan properti sebenarnya awalnya. Jadi banyak banget teman-teman yang dulu lagi pada kuliah, terus karena background gue orang tua divorce, bercerai, jadi di situ ada ibu sama adik yang adik juga masih kuliah. Adik masih kuliah, kemudian ibu juga tinggal sendiri ya. Jadi tinggal benar-benar harus gimana caranya di Bandung oke, di kampung juga oke gitu. Akhirnya memutuskan untuk kuliah juga, bisnis online juga. Dan kemudian kenal sama digital marketing, terutama wasilahnya dulu selain main Google AdWords kecil-kecilan, tapi yang benar-benar didalemin sampai sekarang itu Facebook sama Instagram Ads. Ya, dari situ alhamdulillah umur 19 tahun dapat 100 juta pertama dari Facebook sama Instagram Ads, jualan properti. Tapi kalau misalkan kita bahas itu panjang. Cuma kalau misalkan di dalam konteks pembahasan hari ini, gue udah megang, karena gue ada agensi juga, Alpha Kreatif. Tadi yang kata Bang Rex juga bilang, gue udah pegang 4 di bagian kuliner. Jadi dari mulai nge-setup bagian digital marketingnya sampai untuk visual brandingnya segala macam itu gue yang urus. Jadi mungkin hari ini gue akan share teknis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada notes atau ada buku tulis, silahkan disiapkan karena gue janji ini bakal teknis. Jadi kalau misalkan lu lewat, ya sayang banget gitu. Ya aja Bang ya, cukup ya. Takut banji tampil gue. Nah, jadi teman-teman kita hari ini agak teknikal ya. Jadi sesi motivasi udah banyak yang buat, kemudian sesi apa namanya sedih-sedih juga banyak. Nah sekarang gue maksudnya kita belajar hari ini ya gitu. Oke bro, sekarang mungkin sedikit pertanyaan. Sebenarnya gue harus mulai dari mana sih kalau seorang pebisnis kuliner itu untuk jump into digital gitu. Terus apa aja sih yang harus disiapin, dikerjain gitu yang bisa lo sharing gitu ya. Silakan, Bu. Oke, beberapa klien gue nih digital marketing untuk beberapa pebisnis kuliner itu terkadang menganggap remeh yang namanya konten di sosmed ya, karena mereka mungkin berpikiran simple lah berpikirannya. Ya, gue ada di samping jalan kok, masa orang nggak lihat gitu doang. Tapi sebenarnya dari pola pikiran seperti itu, menurut gue itu membatasi diri. Jadi saat lo bisa masuk ke online, lo bisa akses banyak hal. Satu, lo bisa coba-coba ekspansi. Itu salah satu yang dicoba juga. Jadi ada salah satu klien gue itu bikin akun beriklan Facebook dan Instagram Ads, ngegelontorin duit 1 juta itu cuma khusus buat masang iklan di Facebook dan Instagram Ads untuk engagement. Jadi pengen tahu apakah kota ini suka ayam geprek apa enggak gitu. Itu saking pengennya sampai dia tuh, gue jangan sampai ke sana mas, gue sia-sia gitu. Nah itu salah satu penggunaan yang jarang digunakan. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan mulai dari mana, simple, mulai dari sosmed.
Kalau misalkan teman-teman berusaha mulai ke yang lain, nanti teman-teman akan apa ya, ibaratnya kebanyakan pebisnis kuliner itu mungkin banyak disibukkan dengan hal operasional setiap harinya. Jadi pada akhirnya pas ngurusin yang digital gini kelabakan. Karena yang gue lihat nih Bang ya, gue nggak generalisir, tapi yang gue lihat kebanyakan pebisnis kuliner itu tipikalnya orang-orang yang produksi banget. Jadi sama makanan itu dia spesial banget, dia punya emosi yang kenceng banget gitu. Jadi jangan sampai nih makanan nggak enak gitu. Sampai ada resep-resep yang dia harus bener-bener, wah ini harus presisi nih. Kalau enggak nih jangan nih kayak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Maka dari itu kalau misalkan kita tidak bisa memulai, saran gue sih suruh orang untuk memulai kayak gitu. Mulai dari mana Mas? Ya mulai aja dari mulai aktivasi Instagram. Gampang kok aktivasi Instagram. Sekarang kebanyakan orang pengen jualan produk mahal, terutama makanan. Makanya klien-klien gue tuh terkadang gue sewot ya. Kadang gue sewot tuh kenapa? Lu pengen jualan baik, lu pengen jualan bagus, lu pengen jualannya mantep, tapi modal fotografi aja nggak mau. Gitu. Sedangkan di makanan itu saat itu kemarin nih gue sharing tuh sama teman-teman Trans TV. Mungkin Bang Res juga tahu yang jam 6 sore Bang, yang apa bikin lapar ya kalau nggak salah. Itu ratingnya salah satu yang tertinggi. Itu salah satu yang tertinggi di Trans TV di Indonesia gitu. Di jam-jam prime time itu salah satu rating yang paling tinggi. Kenapa? Simple, mereka tuh cuma makan, tapi videonya itu makanya kalau teman-teman perhatiin ya, itu pas lagi makan itu bener-bener sampai mulut diliatin. Buat apa? Supaya orang ngiler. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mau masuk ke digital marketing, salah satunya bisa aktivasi Instagram dulu aja. Kalau misalkan teman-teman, wah Bang, gue nggak bisa desain, gue nggak bisa segala macam, suruh orang lain. Ya kalau misalkan nggak bisa juga, wayahnya memang harus diurus sendiri. Kayak gitu. Nggak usah ngomongin paid advertising, nggak usah ngomongin yang berbayar segala macam. Wah ini toolsnya begini Bang, ini nggak usah. Nggak usah. Cukup mulai dari yang gampang dulu, sosmed dulu. Ya, sosmed diaktifin, pilih hashtag yang tepat, kemudian nanti abis itu foto-fotonya, terutama foto dan videonya. Terkadang produknya yang gue lihat juga ada beberapa yang jualan gerobakan juga ya. Gue jujur, makanannya biasa aja. Tapi cara dia ngemas di sosmed, itu sesuatu banget, dari mulai video, dari mulai foto. Akhirnya apa? Saat lagi bikin diskon-diskonan, rame nggak tahu produknya enak apa nggak. Habis itu dipoto, cetrek, beredar lah itu di Instagram, ya kan? Beredar lah itu di Instagram. Gue disuruh nge-ads-nya segala macam. Ads-nya biayanya murah banget, per hari cuma 50.000 sampai 75.000, laris loh. Walaupun kalau gue pribadi ya makanan nggak terlalu enak, tapi cara dia mengemas di sosmed itu jadi sesuatu gitu. Nah untuk teman-teman di sini yang apa ya, bisa dibilang jangan juga sosmednya bagus tapi makanannya nggak enak, ya jangan juga gitu ya. Tapi saran gue sih lebih baik dua-duanya bagus ya, karena beberapa kali sempat ada kemarin juga murid private, teman-teman private untuk digital marketing sama gue tuh bilang, ini jualannya apa, baksonya beda yang lain sama yang lain kayak gimana? Dia bilang, ya bakso gue lebih enak Bang, lebih halus. Gue bilang, kalau misalkan kagak halus kagak enak nggak usah jualan, karena enak adalah standar. Ya, enak itu adalah standar teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman selalu berpikir, oh enggak Bang, ini punya gue lebih bagus, punya gue lebih enak, punya gue lebih mahal, nggak cukup. Ya, teman-teman juga harus spesifik, ini apa nih, baksonya apa, kayak punyanya di Bekasi itu ada punyanya Mas Isa Juarsa ya. Mungkin Bang Rex juga tahu bakso rusuk Jos. Itu juga bagus. Kenapa bagus banget, kenapa sampai viral banget? Karena mereka spesifik bakso dari rusuk gitu. Nah, itu yang benar-benar bisa teman-teman pelajarin ya dari awal saat memulai digital marketing. Bukan berarti teman-teman menyulap tampilan teman-teman yang tidak baik itu menjadi baik, bukan. Tapi kita juga mulai dari produknya. Itu bagus apa enggak? Spesifik atau enggak? Bedanya sama kompetitor apa? Jadi jangan sampai teman-teman ditanya baksonya apa bedanya sama yang lain. Bakso saya lebih enak. Balik lagi, kalau nggak enak nggak usah jualan. Karena enak itu standar. Ya, enak itu standar. Jadi harus ada pembeda dari situ. Makanya membedakan pedagang dengan pebisnis adalah teman-teman kalau misalkan berdagang, asal hidup hari itu beres, selesai. Tapi kalau teman-teman kayak misalkan di Bang Rex lah, kayak di Foodies segala macam. Karena saudara gue juga ikut Bang, dari Cirebon, Urban Chicken. Itu memang mindsetnya itu growth gitu. Mindsetnya itu bertumbuh. Kita bukan cuma untuk hidup hari ini kan, tapi gimana caranya ini ekspansi. Gimana caranya ini bisa melibatkan orang banyak kan, seperti itu. Makanya kalau dalam kita memulai digital marketing, pastikan dulu memang produknya teman-teman bisa ada pembeda dari yang lain. Baru dari situ teman-teman bisa activation
di sosial Nah, media. Itu oke. yang paling simpel. Itu paling simpel sih Bang, kayak gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Baru beberapa Iya. menit udah hampir sebuku nyatetnya ya. Gue juga kadang-kadang gitu, Bro. Jadi kadang-kadang gue ngebeli nih ya, work from home ini ya. Hobi Mm-mm. gue kan kadang-kadang ngeliat-liat nih Instagram, apalagi kan buka puasa ya. Mm. Itu gue tuh udah 3 hari ini membeli sesuatu yang berbeda terus di Instagram. Mm. Hanya gara-gara lihat fotonya, Bro, sebenarnya. Nah, Gitu. iya kan? Gue ngeliat videonya misalnya ada yang teman-teman influencer atau teman-teman buzzer tiba-tiba dia ngaduk-ngaduk mie-nya terus dia rekam terus dia IG story jadi gue harus beli nih akhirnya gue beli Nah, walaupun itu. harga kadang-kadang beberapa zong juga sih gitu. Ya iya, memang Gitu. begitu Bang. Jadi penting banget ya sebenarnya bicara konten. Nah, konten itu apa aja sih, Bro, sebetulnya? Apakah konten itu cuma tulisan atau cuma video atau konsep konten itu kayak gimana sih sebetulnya yang powerful gitu? Kalau konten itu sendiri ya, itu tergantung dari teman-teman main di mana. Kalau misalkan teman-teman bermainnya di Google Ads, itu berarti mainnya copywriting, jelas. Tapi kalau teman-teman bermain di Facebook sama Instagram Ads, konten itu bukan cuma tentang copywriting, tapi Oke. tentang visualnya. Kemarin habis dari survei dari tim kita juga di Alpha, itu 71% eh, klien kita yang dari kuliner itu kebanyakan close, orangnya bisa datang ke tempat ya, orangnya bisa datang ke tempat, bener-bener bisa datangin itu dari digital ads-nya, itu karena mereka melihat video. Ya, itu Oke. jadi salah satu konten yang bisa teman-teman gunakan adalah teman-teman harus sedikit modal di video. Bang, gue nggak punya kamera, gue nggak punya ini. Nggak, pakai HP bisa, beres. Pakai HP Oh, bisa sebenarnya, bisa banget. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya yang namanya teman-teman apa ya, editing video segala macam, nggak masalah, itu teman-teman bisa ke 1000lenser.com ya. Itu oh, murah-murah. Editing video itu nggak sampai 1 juta di situ. Itu murah banget, bener-bener murah. Karena di konsep 1000lenser.com itu kan sebenarnya menemukan orang yang butuh tenaga sama orang butuh duit. Ya, jadi oke. terkadang orang butuh duit ini memang berapapun udah gue kerjain, gue butuh duit. Ya sih gitu. Ya, makanya di 1000lenser kayak gitu. Makanya itu salah satu konten yang bisa teman-teman gunakan untuk di bagian video ya, untuk di bagian sosial media itu salah satu video. Kenapa video paling bagus? Nah, ini penelitian dari kita sendiri, ini hasil dari kita. Karena video mengandung tiga indera manusia, visual, audio, kinestetik. Jadi kalau teman-teman melihat hanya dari bagian foto, teman-teman hanya melihat dari segi visual, dari mata. Tapi teman-teman tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat pergerakan. Maka dari itu kenapa iklan video itu jauh lebih convert daripada yang lain. Karena video itu paling manusiawi. Dia menyapu 3 indera manusia, visual, audio, sama kinestetik pergerakan. Maka dari itu gue sarankan untuk teman-teman yang main di bisnis kuliner, coba setiap harinya satu kali sehari aja, nggak usah banyak-banyak, posting video. Ya, terlepas dari desain konten apapun, tapi posting video. Kenapa Oh, begitu? Karena video itu ada unsur manusianya. Saat ada unsur manusianya, orang lebih cenderung engage, teman-teman. Jadi terkadang kalau misalkan teman-teman cuma berpikir ya, foto udah bagus kok, foto udah bagus. Nggak cukup. Serius, nggak oh, cukup. Saat teman-teman menggunakan video, teman-teman akan engage, pasti. Ya, maka dari itu konten itu bukan cuma tentang copywriting, bukan cuma tentang fotonya, bukan cuma tentang video, tapi di dalamnya konten itu apa. Nah, di ya. dalam konten untuk kuliner, kebanyakan yang berhasil di gue tuh dua. Pertama itu review makanan, ya. Oh, Kedua, di review langsung sama yang pemiliknya. Ya, oh, review makanan jadi ada review makanan untuk dari apa ya, dari influencer segala macam, dan di review langsung sama pemiliknya. Kenapa oh, begitu? Karena di zaman sekarang di di bagian review sosmed ini, menarik ya. ya, Maksudnya di review pemilik itu konten yang powerful ya, Bro ya? ya, kenapa? Karena gini bang, karena saat apa ya, balik lagi ke konsep NLP ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mempelajari NLP. Jadi seseorang itu saat berbicara dengan orang yang emosional sama sesuatu, dengan orang yang hanya dibayar karena sesuatu, itu berbeda ternyata dampaknya. Maka dari Oke. itu, kalau misalkan ada beberapa yang ini, gue saranin kalaupun tidak takut nih ngeliatan mukanya gitu ya, takut gue nggak mau terkenal, at least pakai HP ngeliatin aja makanannya gitu.
ya jadi menu hari ini ada ini, ada ini, ada ini, yuk datang yuk. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, komen ya di bawah kayak gitu. Jadi setiap video, setiap kontennya itu usahakan teman-teman mengundang komentar ya Hmm. dan mengundang like, terutama share kayak gitu. Kalau Oh. misalkan di bagian viral marketing segala macam itu beda lagi, itu jauh banget ya karena teman-teman itu mungkin harus menggunakan buzzer segala macam kayak gitu ya, kecuali produknya memang 100% unik. Contoh kayak misalkan bakso rusuk Jos ya punyanya Mas Irsa Juarsa tuh menurut gue tuh udah pasti viral karena ya bayangin aja satu mangkok isinya tulang sapi gitu kan. Itu benar-benar difoto segala macem dan pedes ya pasti viral gitu. Makanya growth Instagramnya naiknya cepet banget gitu. Malah Terus dari pertama lumer-lumerin ceweknya gitu ya. ya itu. Makanya dari situ apa ya? Kalau teman-teman nggak masuk sekarang ya atau mungkin teman-teman sorry ya mungkin teman-teman itu generasi kedua mungkin generasi kedua karena klien gue ada yang generasi kedua dan generasi pertamanya itu benar-benar bapaknya sama ibunya tuh berpikirnya simple banget udah nggak usah sosmed kita dikenal di gang gitu loh jadi masih berpikirnya masih seperti itu ya masih terkotak-kotakan dengan apa yang udah ada sekarang, wes terima gitu loh. Sedangkan biasanya karakter generasi kedua itu biasanya karakternya distributor. Karakternya tuh mau yang ngedistribusin terus. Gimana caranya luas, gimana cara. Nah, ini terkadang clash di sini. Nah, untuk jalan tengahnya saran saya teman-teman itu mulai dari yang gampang dulu. Nah, sosmednya ya, sosmednya diaktifin. Entah diposting, entah foto, entah video, pokoknya diaktifkan. Satu hari satu kali post ya. Satu hari satu kali post. Nanti kalau misalkan teman-teman gimana caranya Bang? Gue masih 0 followers ya. Gimana caranya postingan gue sampai ke orang pakai hashtag ya, hashtag. Terutama kalau misalkan lu semua bukanya di salah satu regional, di satu regional gitu. Misalkan di Bandung. Hashtagnya info BDG, kuliner BDG, dijamin itu impression pasti naik. Nah, walaupun followernya nol, tapi yang lihat pasti ada. Sekarang mungkin teman-teman, wah bang, gue followersnya nol, gimana caranya orang mau percaya sama gue gitu? Nah, itu butuh perjalanan untuk dapat trust dari seseorang. Salah satu hacknya untuk teman-teman bisa dapat trustnya cepat adalah teman-teman bikin website. Itu udah paling cepat, ya itu udah paling cepat, benar-benar cepat. Kenapa? Karena website itu butuh effort. Saat orang mampir melihat websitenya, seseorang melihat, ini bisnis niat nih, kayak gitu. Itu salah satu hack yang tercepat gitu. Jadi dari situ teman-teman bisa menaikkan trust teman-teman itu di depan calon konsumen teman-teman, kayak gitu. Ya, kalau misalkan buat website gimana bang? Yang gampang, pakai yang namanya plugin Elementor. Itu gratis dan itu teman-teman tidak perlu skill coding-coding. Ya itu langsung teman-teman langsung buat drag and drop kayak orang ngedesain biasa dan template-nya itu sudah disediakan. Apa tadi namanya bro? Namanya apa tadi? Elementor. Gua tulis Elementor. ya. Elementor. Elementor gitu ya. Ya itu betul. Website sederhana lah ya maksudnya betul, ya. Betul. Jadi sederhana banget dan bang biasanya bikin website jutaan tuh itu gimana? Enggak, lu buat aja dulu yang sebulan. Domain paling domain itu kan memang harus setahun domain. Biasanya 100 ribuan gitu. Tapi hosting itu bisa berbulan. Per bulan bisa 15 sampai 20 ribu. Ya. Oh, murah banget ya. Ya, murah banget, Bang. Itu benar-benar solutif sih. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan ini banget. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa terminologi yang teman-teman agak bingung. Misalnya tadi yang baru banget nih ya, maksudnya hashtag. Waduh, apaan tuh hashtag? Nah, ini hashtag nih. Ada pagar, kemudian info BDG. Nah, unik juga ya bro ya, ternyata hashtag juga dilihat orang ya kalau kita pakai hashtag itu ya. Pantesan gue suka ngelihat kok munculnya di Instagram hashtag gitu ya, berarti gue follow hashtag bisa ya? Iya betul, follow hashtag bisa dan sekarang algoritmanya diarahkan ke explore bang. Jadi misalkan Bang Rex ngeposting tentang bla bla bla, terus abis itu hashtagnya tentang kuliner Bandung segala macam, itu akan muncul di explore orang. Oke. Tergantung dari followersnya banyak atau enggak. Nah kayak misalkan Bang Rex sekarang ada 20 ribuan followers, kemungkinan untuk untuk hashtagnya itu bisa bersaing sama yang lain dan Bang Rex pasti diutamain sama Instagram karena apa? Followersnya udah banyak. Tapi untuk teman-teman yang followersnya 0 masih ini banget, itu teman-teman harus cek hashtag mana yang mendatangkan banyak orang. Oke. Gitu.
Dan Oke. kemarin juga pas gue baca penelitiannya dari HubSpot sama Letter, ya Letter itu A1-nya Instagram, jadi dia punya aplikasi khusus untuk schedule posting untuk Instagram, letter.com. Itu hasil penelitiannya kemarin bilang bahwa growth Instagram, followers tertinggi itu saat orang menggunakan 11 sampai 15 hashtag. Ya, Oke. 11 sampai 15 hashtag. Itu growth-nya cepet. Nah, itu benar-benar lagi di ini banget gitu. Benar-benar dipraktekin banget. Nah, sekarang kalau misalnya kita pebisnis kuliner, cara milih hashtag yang tepat itu gimana, Bro? Awal-awal bisa ikutin ini Bang, bisa ikutin akun regional Bang. Contoh misalkan kita di Bandung, terus kemudian ada namanya Info BDG kan, Info Bandung. Nanti teman-teman cari aja di search, itu di search di Instagramnya hashtag Info BDG. Nanti di bawahnya ada turunan biasanya. Nah pilih yang turunan itu, pilih yang turunan itu. Habis itu kalau misalkan ini ada berapa post nih, misalkan contoh followersnya masih di bawah 1000, cari hashtag yang postingannya di bawah 1000 kalau bisa. Kayak gitu. Semakin followersnya kecil, jangan main di banyaknya persaingan postingan. Jadi kalau bisa semakin kecil followersnya, semakin kecil cari postingan yang lainnya kayak gitu, postingan hashtagnya. Seperti itu, Bang. Oke, pertanyaan simple nih. Kita kalau ngepost Instagram atau Facebook, itu idealnya berapa kali sih? Ada juga kan yang mikir, oh makin banyak yang lihat gitu ya. Itu sebenarnya algoritmanya gimana, Bro? Kalau misalkan di Instagram sendiri, Bang, bukan apa ya, sekarang bukan berdasarkan quantity, tapi berdasarkan quality. Mungkin beberapa tahun lalu teman-teman melihat akun Instagram, misalkan buka Instagram di jam 18.30, teman-teman masih bisa lihat 18.15 temen tuh ngeposting gitu. 15 menit yang lalu. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu teman-teman mungkin buka Instagram jebret yang kelihatan itu 2 days ago. Bisa jadi 3 hari yang lalu. Bisa jadi 2 hari yang lalu. Jadi kalau quantity, gue saranin jangan terlalu banyak main di situ. Tapi lebih disaranin untuk teman-teman posting sesuatu yang benar-benar tepat sasaran. Itu sih. Satu tapi quality. Itu lebih bagus ketimbang teman-teman banyak tapi nanti makin lama makin dicuekin. Nah, itu sayang. Gitu. Jadi satu lah bagus gitu. Itu lebih disaranin. Tapi kalau teman-teman mau membangun grow audience benar-benar followers nol benar-benar nggak ada sama sekali. Saran gue banyakin postingan. Kenapa? Nah ini bagus juga. Kemarin gue cek itu ternyata ada klien gue yang benar-benar baru banget. Ini yang tadi generasi kedua, baru banget bikin Instagram, baru di approve sama papa mamahnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Baru dibuat. Setelah dibuat itu kita benar-benar nol followersnya. Sampai akhirnya postingan kita banyakin. Udah nggak peduli siapa yang lihat, pokoknya postingan banyakin. Di satu titik saat ada orang memfollow, ternyata saat kita benar-benar muncul nih, kebanyakan banget nih, muncul di mana-mana si akun Instagramnya. Ternyata dia juga mempertimbangkan si postingan itu. Jadi kalau misalnya postingannya sedikit, mungkin orang berpikir, ini munculnya kapan-kapan kali nih, kayak gitu. Jadi, si tempo itu diperhatiin ternyata. Makanya dari itu gue masih berpikir, oke, kalau misalkan teman-teman yang baru masuk kuliner, baru banget nih masuk bikin akun Instagram, saran gue bikin postingan, bikin akun Instagram, kemudian posting sebanyak mungkin. Nggak usah pedulin ada orang lihat atau enggak. Suatu saat ada yang lihat lu pasti. Pasti ada yang lihat lu. Karena Instagram ini yang gue lihat kemarin di Facebook Live Conference-nya itu, mereka bergerak ke arah SEO katanya. Mereka bergerak ke SEO. Jadi ada beberapa kayak misalkan Bang Rex, penggolongannya misalkan akunnya itu adalah seorang entrepreneur. Nanti saat ada orang nge-follow akun entrepreneur, kemungkinan besar Instagram itu akan mendatangkan orang-orang yang semisal Bang Rex gitu. Nah, itu search engine optimization itu bukan cuma dari segi keyword, tapi dari segi akun yang di-follow. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan explore ya teman-teman banyak muncul tentang pebisnis, mungkin salah satunya teman-teman itu memfollow di antara kita berdua. Itu makanya nanti explorernya akan munculnya segitu-segitu aja terus. Gitu. Iya juga ya. Iya, kayak gitu, Bang. Kalau di Instagram gue perhatiin juga gitu ya. Kalau kita search itu keluar sesuatu yang kayaknya gue banget gitu ya. Jadi itu kafe-kafe, kemudian apa namanya, ya macam-macam lah yang memang gue suka search ya. Misalnya prank cooking gitu atau prank itu kan gue suka search tuh. Sampai gue pernah ngetes tuh, gue ngetes temen gue tuh. Nah, gue tahu nih behavior lo apa nih ya. Oh, gimana? Dia bilang gampang, gue bilang.
Gue klik Instagramnya, gue search, ternyata banyak yang agak porno-porno. Nah ini behavior lo nih, gue bilang. Itu gak akan bohong kan, bener deh. Ya betul, betul. Makanya kemarin juga ada tuh, ada bapak-bapak yang ikut kelas private gue tuh, private digital marketing. Dia bilang gini, Mas Ebi, aduh ini isinya explore saya mas, banyaknya porno-porno mas, gimana? Ya gue nahan ketawa aja kan, itu kan karena behavior kita, gitu. Makanya bukan karena itu muncul tiba-tiba, bukan. Itu karena behavior kita gitu. Terus tuh kayak gitu. Jadi ibu-ibu kalau ada yang nonton nih mau ngecek bokapnya suaminya punya behavior apa, nggak usah cek WA atau Telegram atau apa itu. Lo cek aja Instagramnya, searchnya udah, itu nggak akan bohong, itu udah pasti dia tuh gitu, mau ngeles kayak gimana juga udah itu yang dia cari biasa. Kelihatan dari situ. Kok kita kayak gimana gitu malam-malam bro. Balik lagi. Kadang-kadang kan ada yang suka ngambil jalur cepet nih. Wah, beli aja deh, beli akun biar langsung banyak. Nah, itu gimana tuh? Nah, menurut lo tuh? Oke, kalau beli akun, pastiin akunnya itu akun aktif, Bang. Karena beberapa ada orang yang memang kerjaannya itu nyontek akun, jadi nggak peduli followersnya berapa, followersnya pokoknya yang penting banyak, habis itu dijual. Itu banyak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli akun, gampang, di Shopee ada. Cari, kalau saran gue, cari jangan yang udah 10.000, 20.000, jangan. Itu mencurigakan pasti. Karena apa? Postingan lu pasti kebanting. Ya, postingan lu tuh pasti segitu-segitu kebanting. Makanya saran gue, lebih baik kalau misalkan mau beli akun sekedar 1.000, 2.000 cukup. Itu di Shopee, gue berkali-kali nyetok akun Instagram ya. Itu 300 sampai 500 ribu lu udah dapet. Dan biasa itu akun real. Kalau akunnya yang dijual dengan followers ratusan ribu sampai puluhan ribu, gue beberapa kali tetap aja itu banyak palsunya, banyak fake-nya, banyak nggak aktifnya. Dan jangan lupa kalau misalkan lu mau beli akun, saran gue dicek dulu engagement rate-nya. Engagement rate-nya gimana? Engagement rate-nya itu dicek di namanya sociabuzz.com. Nah, ini gue tulis ya. Kalau misalkan mau ngecek engagement rate, silakan bisa ke sociabuzz.com. Kenapa bro? Kenapa harus cek engagement rate-nya bro? Karena di dalam Instagram marketing tuh biasanya ada 3 bang. Pertama itu ada follower, kedua engagement rate, ketiga trust. Nah biasanya kita itu menarik konsumen itu biasanya konsumen hanya melihat dari followers. Tapi zaman sekarang followers itu makin ngerti, ya. Followers itu makin paham ini orang beli apa enggak, itu udah makin paham. Jadi kita harus masuk deep down lagi, lebih dalam lagi, yaitu engagement rate-nya. Bro, ya. Sorry agak-agak putus-putus nih, sebentar. Oke, udah lancar lagi, nah, boleh. Jadi di Instagram itu kalau bisa, masih ya, putus-putus. Calon konsumen biasa dari pertama banget. Nah, karena itu calon konsumen itu udah mulai makin pinter-pinter ya, jadi mereka itu lebih bisa nilai bahwa nih bro, orang sorry bro, agak gitu. Sorry, suara gue jelas nggak ya? Jelas bang. Oh, dari lu berarti agak putus-putus. Coba ulang lagi, ngobrol lagi bro, yang tadi. Oke ya. Jadi kan dari kalau di Instagram ya. Oke, Instagram itu biasanya dilihat dari 3. Itu ada followers, kemudian ada juga engagement rate, kemudian juga ada trust. Nah, biasanya calon konsumen itu sekarang udah pinter. Bisa menilai bahwa ini akun beli followers apa enggak. Oke. Jadi, faktor terpenting seseorang untuk menilai bahwa akun kita bagus atau enggak, jangan hanya bagusin di followers. Tapi teman-teman masuk deep down, lebih dalam. Apa itu? Engagement rate. Bang, engagement rate itu apa? Engagement rate adalah, ya seluruh postingan itu dikalkulasiin, dijumlahin, dibagi, nanti akan muncul yang namanya engagement rate. Itu dari like, comment, share, sama yang terakhir yang suka lupa adalah save message. Jadi semakin banyak postingan lu semua itu di save sama orang, kemungkinan besar engagement rate lu pasti akan tinggi banget. Ya, karena seseorang itu saat menyimpan berarti dia ada tanda kutip, dia berarti menaruh kepercayaan di situ.
Nah, itu berdasarkan terakhir yang gue cek dari letter.com. Nah, yang Oh, terakhir adalah lo tingkatkan deep down paling dalam banget, itu namanya trust. Ya, namanya benar-benar kepercayaan. Gimana caranya lo terlihat bonafit? Gimana caranya lo terlihat gampang dipercaya? Ya, salah hmm. satunya kalau mau lebih cepat dipercayanya ya buat yang namanya website. Tapi kalau misalkan nggak bisa, minimal grid, puzzle grid, feed IG-nya tuh rapih. Tahu ya puzzle grid ya? Jadi kayak dia nyambung gitu. Kayak gitu. Ya, Kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngecek engagement rate, yang tadi ada di sosiabas.com juga ada. Kalau sosiabas.com itu digital agency sebenarnya. Ya, itu benar-benar ngumpulin data-data biasanya. Kemudian ya. kedua ada lagi yang lain kayak tanke.fr. Kemudian gampang sih sebenarnya, teman-teman tinggal masuk ke Google, kemudian ketik cek engagement rate Instagram. Nanti dia akan muncul banyak banget. Kayak gitu, banyak Oke, banget yang akan jual. Yang benar-benar akan menyediakan data itu gitu. Itu oke. sih Bang. Jadi 3 ya faktornya, benar-benar dari followers. Kalau misalkan kita pengen benar-benar memanfaatkan orang untuk cepat beli, followers. Kemudian teman-teman bisa juga deep down lagi engagement rate. Dan yang terakhir adalah trust. Kayak gitu Bang. Waduh, gue udah nyatet 3 lembar nih. Kayak Oke, gitu. bro. Sekarang ada juga nih sesuatu yang akhir-akhir ini sih sering jadi banyak bahasan pebisnis kuliner ya. Karena Oh, memang kondisi COVID yang mendorong kita untuk istilahnya ya do something gitu. Nah, yang cukup banyak dibahas sekarang nih soal ini, bro. Apa namanya? Reseller dengan dropshipper. Ya. oke. Ini tuh apa sih reseller dan dropshipper ini, kemudian gimana sih kita pebisnis kuliner itu bisa manfaatin ini, bro? Oke. Jadi ini studi kasus aja. Karena beberapa juga ada mantan klien lah itu kemarin minta masukan segala macam tentang ya bisnis saya udah 1 bulan terakhir ini mas udah minus banget gitu, ini gimana, terlebih dia kuliner jualannya bebek juga, gimana Hmm. nih jadinya, apakah pas saya harus tutup apa gimana bang. Nah, kalau gue sendiri ya, lebih baik teman-teman itu membuka jalur distribusi. Nah, salah satunya adalah dropship reseller seperti itu. Bedanya apa? Dropship itu biasanya nggak nyetok, yang nggak nyetok, dia cuma dapat izin untuk menjualkan, habis itu dijualin. Tapi kalau Oke. reseller itu biasanya nyetok, jadi dia udah Oke. kerja sama supplier, kemudian gue nyetok ya sekian, ya udah beli, akhirnya nyetok, nanti kalau dia beli dari dia kirim, Hmm. seperti itu. Nah, gimana caranya teman-teman kuliner itu memanfaatkan ini? Sebenarnya bisa sederhana. Teman-teman kalau misalkan benar-benar ini banget ya, terkadang ada juga orang-orang yang memanfaatkannya itu bisa dibilang ada brandnya, kemudian ada cateringnya bang. Nah, Ya. cateringnya ini biasanya mereka itu bekerja sama untuk ke beberapa orang itu untuk menjualkan paket-paketnya gitu. Jadi kayak misalkan kayak kemarin contoh real case-nya, restoran itu tutup, dia nggak bisa ngapa-ngapain, restorannya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa, dia bikin catering online, Oke. akhirnya mendadak lah beli bowl segala macam beli bowl kayak gitu. Akhirnya teman-teman dekatnya nilai bebek lu tuh paling enak bro, lu tuh enak banget, apalagi sambelnya itu mantep banget, gue bisa nggak bantu jual. Saat ada Nah, seseorang ngomong kayak begitu, itu udah validasi banget, itu berarti produk lu tuh lu harus punya kepedean lebih gitu. Oh, ini berarti ya. produk lu bisa jadi bagus nih gitu. Sampai akhirnya dia ada 16 tetangganya gitu, tetangga sama teman-temannya juga yang udah sering banget mesen ke dia dengan nasi bebeknya itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk jadi resellernya. Dengan harga Hmm. jual 20.000, dari si orang itu dia jual 15.000. Nah, habis itu 5.000-nya di mana? 5.000-nya untuk jatah si reseller. Jadi Oh, jalur distribusi ini itu bukan hanya tentang jualannya, Bang. Tapi ya. tentang membina kepercayaan si reseller ke kitanya, itu yang penting. Karena beberapa kali yang gue lihat ada juga orang-orang yang membangun reseller banyak, tapi pada akhirnya resellernya itu nggak loyal. Itu banyak Oke. banget. Resellernya Oke. nggak loyal dan resellernya itu ngerasa, nih gue kayak bohong nih orang nih. Kayak waktu itu kok begini, tapi akhirnya malah uh, ngirim barang susah, ini susah, kayak gitu. Dan kalau bisa untuk teman-teman yang jualan produk-produknya besar ya, sekali lagi produk-produk makan besar, saran gue dikecilin. Kemudian dijualnya satuan. Habis itu ngebangun pasukan reseller di situ.
Kayak gitu kalau saran gue. Itu tahap awal bro ya kalau kita mau ngebangun kayak reseller atau sistem dropshipper buat apa namanya restoran kita itu apa sih tahap awalnya deh yang penting istilahnya kalau orang awam nih dia harus ngapain atau dia harus belajar apa sehingga dia minimal punya bayangan oh ini strateginya kayak begini ya ternyata karena denger istilahnya aja kadang-kadang buat orang kuliner itu baru bro jadi Iya, dropshipper gitu itu bukan yang biasa jualan HP buku gitu iya, kan tiba-tiba jualan frozen food gitu kan misalnya gitu. iya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang awal banget yang harus dilakukan adalah teman-teman minimal kalau belum pede untuk membuka kerja sama orang lain, kemitraan sama orang lain, saran gue mulai dari teman dekat, mulai dari orang terdekat dulu. Karena saat kita udah mulai sama orang terdekat dan orang itu oke, mau ngejualin, dari situlah lu bisa buka ke yang lain. Buka ke yang lain tuh gimana bang? Bisa di chat satu-satu, misalkan calon konsumen yang rutin order gitu ya. Kalau misalkan lu semua, sorry ya, kalau misalkan lu semua masih ngandelin transaksi di dalam toko dan lu nggak bisa ngejaga kontaknya itu sayang banget. Jujur sayang banget. Mungkin untuk beberapa brand besar itu sudah tidak masalah gitu. Tapi untuk beberapa brand-brand kecil itu sangat bermasalah kalau misalkan lu nggak bisa memanggil kembali orang-orang yang udah datang. Maka dari itu salah satu strategi dan teknik gue yang biasa gue kasih untuk teman-teman kuliner adalah gue bagi-bagi kupon voucher. Habis itu tuker di tempat. Tuker di tempatnya gimana? Nanti dikasih KTP supaya itu tidak multi data ya. Maksudnya waktu itu gue pernah awal-awal penerapannya itu ternyata pas orang udah ngasih ngasih apa tuh namanya ngasih kuponnya yang udah dipoto di dalam sosmednya itu udah datang ternyata temennya datang lagi jadi itu multi data gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen bener-bener ini banget saran gue sih kalau misalkan mau bagi-bagi kupon voucher itu minta nomor WA-nya, minta namanya, kemudian tukar, tunjukin KTP, beres, makan, kasih diskon. Nah, diskon di awal itu sebenarnya ngebuka jalan ke akhir gitu. Jadi beberapa klien gue juga salah satunya jualan ayam juga begitu. Jadi dia benar-benar memanfaatkan engagement rate-nya. Jadi ada satu CS khusus ya di outlet itu ada satu CS khusus di mana dia itu pasti pintu pertamanya adalah orang minta diskon. Saat dia orang itu udah datang ke tempat, kemudian dia transaksi, habis itu di save nomornya, nanti setiap minggu dia akan broadcast si admin itu. Setiap minggu akan broadcast gitu, akan broadcast terus tentang ya ini ada menu baru, ya ini ada ini kayak gitu. Jadi dari situlah teman-teman hubungannya akan terjaga dengan konsumen-konsumen yang lama. Gunanya apa Bang Hebi? Gunanya saat teman-teman tidak memiliki budget marketing, teman-teman bisa ngandelin orang-orang itu. Gitu ya. Jadi benar kalau misalkan teman-teman udah tahu modalnya kecil, saran gue database dibanyakin. Nah, setiap orang datang, setiap orang gini, kalau misalkan pengen dapat diskon tambahan kak, boleh kak diisi datanya, terus kasih sarannya seperti apa nanti kita akan broadcast diskon bulanan, misalkan seperti itu. Itu sih bang. Ya, ya. Gue setuju bahwa data itu saat ini bukan saat ini sih sebenarnya dari dulu data tuh penting sebenarnya. Cuman kita itu kadang bisnis tuh terlena, apalagi teman-teman yang dulu istilahnya jagoan banget nih di Grab atau di GoFood. Jadi nggak merasa udahlah gue jalan bisnis udah oke kok. Nah tiba-tiba muncul kondisi di mana semua orang sekarang masuknya ke situ gitu kan. Kemudian lu pesaing banyak sementara lu nggak punya data. Wah itu udah disaster banget nanti ke depan buat bisnis lu ya. Gitu. Kacau banget itu. Makanya gue awal-awal yang harus gue benahin kalau misalkan ada klien juga itu benar-benar harus gue benahin adalah ada database nggak gitu. Karena database ini bisa jadi sampel untuk jadi sampel Facebook Ads-nya, Instagram Ads-nya, atau untuk teman-teman yang punya chat sendiri gitu untuk di chat langsung ke orang-orangnya. Mungkin ada beberapa orang pasti bilang, wah nanti ngeganggu nggak tuh mas? Wah nanti kesannya nyepam nggak tuh mas kayak gitu. Gue bilang enggak. Itu nggak akan. Kalau misalkan ada komunikasi. Kalau misalkan lu nge-broadcast satu arah, ya jelas akan spam masuknya. Tapi saat kita benar-benar pas ada orang datang, kemudian di save nomornya segala macam, dia minta diskon segala macam, kita kasih tahu bahwa silakan di save ya kak, nomornya Ayu. Nanti kalau misalkan ada diskonan, Ayu akan kabarin. Makasih sebelumnya, kayak gitu. Nah, terkadang orang-orang memaknai itu sebagai orang datang ke chat. Udah aja beres gitu. Nih kuponnya. Tiba-tiba minggu depannya, nih ada diskonan lagi. Ya susah. Kayak begitu nggak akan ada engagementnya. Orang tersebut akan merasa itu transaksional.
bukan bukan dari hati ke hati gitu, itu akan sulit. Sulit sekali bang. Kayak gitu. Ya, Makanya database itu penting banget sih. itu teman-teman tadi yang barusan Happy sharing tuh cara sederhana banget bagaimana kita bisa mengakses database. Kemudian ada yang nanya broadcast itu tidak nyepam mas? Ya enggak. Kalau lu misalnya minta dengan awal baik-baik, kemudian lu informasikan bahwa nanti mungkin lu akan nge-WA dia dengan berbagai informasi, dan juga mungkin lu juga bisa kasih manfaat gitu ya. Jadi jangan Betul. cuma istilahnya jualan gitu. Misalnya lu kasih Bu Andin, today ada diskon 20% nih khusus kayak gitu ya bro ya. Jadi harus ada kontennya, balik lagi ya. Harus Ya, ada konten. ada lagi waktu itu beberapa waktu lalu sebelum corona ini ada, pandemi ini benar-benar ngewabah banget, itu ada gue pakai gini. Kalau misalkan kakak ngajak temennya, nanti kakak dapat diskon tambahan 10% lagi gitu. Jadi itu brebet datangnya, gitu langsung banyak gitu, closingnya ningkatin average order gitu bang. Nah itu bisa salah satu yang teman-teman UKM pakai gitu. Kayak gitu sederhana banget, cuma terkadang saking sederhananya nggak mau ngelakuin itu bang. Ya serius itu benar sederhana banget. Surprisingly bener loh yang lu bilang ya. Jadi gue punya temen omset ratusan, pas tanya lu punya database customer lu nggak? Kagak sih. Wah gila lu. Maksudnya gitu. padahal itu kesempatan lu untuk bisa engage sama mereka ya, atau apapun ya, kasih offering baru, ataupun ya sebatas sekedar membangun hubungan yang bagus dengan customer ya sebenarnya gitu ya. Ya betul bang, betul banget. Oke. Bro, ini waktunya udah tinggal 15 menit lagi. Boleh. Ya, pertanyaan-pertanyaan mah kayaknya udah pada kejawab lah ya. Misalnya broadcast tidak nyepam udah, kemudian saking konten semua kayaknya ya. Nah ini saking sederhananya bingung mau action ya. Jadi teman-teman yang yang nanti gue akan bikinin resume dari ngobrol gue sama Happy ini. Nah resume ini gue akan post di channel Telegram Foodies Media ya. Lo lihat yang ini bahasa Indonesia ini disematkan, bahasa Inggrisnya apa nih ya? Bahasa Inggrisnya pin. Oh iya, yang gue pin. Parah banget. Setting Indonesia. Gitu. Oke, bro, ada sedikit pertanyaan nih sebelum closing terakhir ya. Cara buat konten yang viral tuh kayak gimana, bro? Kalau untuk viral sih sebenarnya gimana ya bang ya? Itu tergantung dari si produknya sih. Kalau gue selama ini ngelihat itu terkadang dari produknya memang unik, dan memang terkadang bukan cuma produknya sih, orangnya yang buat. Kayak misalkan mungkin bang Rex juga tahu kayak ada orang jualan tahu tapi cakep banget kan, ada kan? Benar. Ada. Padahal gue sampai ngejar pengen ketemu, gimana caranya ambil franchise dia loh waktu itu. Makanya dari situ, iya, makanya dari situ kebanyakan tuh beberapa saran gue ada yang benar-benar uniknya. Orang tuh membeli tuh karena 3 hal kan. Pertama karena dia mungkin terkenal, kedua karena banyak yang ngikutin, atau yang ketiga dia benar-benar unik. Itu udah syarat banget deh. Kalau misalkan banyak hal seperti itu gitu ya, benar-benar tanda kutip kita memenuhi syarat-syarat itu, dari mulai produknya, dari mulai kita membuatnya seperti apa ya, insya Allah itu sih bakal viral dengan sendirinya. Tapi kalau saran gue sih jangan kejar kesananya, lebih kejar ke konversinya, untuk manfaatin gimana caranya teman-teman, terutama untuk nge-grab database. Itu penting. Karena kalau gue pribadi sih bener-bener ini sih bang, bener-bener manfaatin gimana caranya orang itu bisa grab data dulu. Yang penting kita dapat datanya dulu, follow up belakangan. Biasanya gue kayak gitu. Makanya di setiap iklan-iklan untuk klien gue selalu fokusin gimana caranya orang itu masuk web dulu, kalau enggak dapat database dulu, udah itu doang. Gitu. Ya, jadi teman-teman gitu ya. Jadi obrolan kita, gue sampai lupa waktu juga nih, kayak sebentar banget tapi kontennya udah banyak banget. Nah, jadi nanti kalau lo mau dapet nanti rangkumannya, silakan join ke channel Telegram Foodies ya. Itu gue udah pin di situ. Nah, bro, gimana nih? Kasih final statement lu dong buat temen-temen. Ya, waktunya emang udah
panjang lagi soalnya tiba-tiba nanti diputus sama si Instagram gitu kan. Ya, sikat aja ya. Jadi kalau dari gue pribadi untuk teman-teman kuliner, gue ngerasain karena bisnis gue salah satunya kuliner juga. Gue catering rumahan untuk ngebodalin ibu gue. Jadi salah satunya itu, jadi ya gue ngerasain juga gimana caranya survive di sekarang gitu. Karena gue juga mikirin ibu gue juga gitu kan. Nah pertama, lo harus kreatif pertama dulu. Kreatif ini bukan cuma out of the box, tapi pastiin teman-teman itu execute inside the box. Terkadang beberapa teman-teman itu out of the box tapi out beneran. Ya Oke. nggak relevan sama sekali. Kontennya makanan diarahin ke musik tapi udah nggak relevan sama sekali, udah nggak relevan. Nah itu bahaya. Jadi kalau saran gue lebih berpikirnya berbeda, tapi kalau bisa eksekusinya di dalam execute inside the box kayak gitu. Gimana caranya ya? Kalau bisa banyakin yang namanya knowledge. Kayak sekarang lu saat dengerin gue sama Bang Res ngobrol ya, mudah-mudahan lu dapet knowledge baru. Itu bisa ngasah ke kreatifnya. Kedua, kalau bisa lu inovasi. Inovasi gimana Bang? Inovasi itu maksudnya lu dalam tindakan lu ngelakuin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena terkadang beberapa hal di dunia ini nggak ada yang baru. Sebenarnya itu semua cuma di develop untuk jadi hal baru gitu. Maka dari itu ya saran gue sih ke depannya, kalau misalkan lu minim knowledge, ilmunya kurang, apalagi aksinya kurang, lu nggak akan kemana-mana. Nah Oke. terkadang sekarang saking gampangnya ilmu untuk lo dapet, lu jadi nyepelein itu gitu. Ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak orang maju. Kenapa? Karena mereka menghargai, walaupun mau gratis, mau berbayar, mereka menghargai ilmunya. Jadi mau gimana pun dia dapat ilmu ya dia akan ngerasa ya udah gue harus berkorban nih, gue harus eksekusi dari ilmu itu, gue harus dapat gitu, gue harus dapat sesuatu. Tapi beda sama zaman sekarang, saking gampangnya itu ilmu, ternyata malah membawa efek jelek ke kita. Jadi banyak knowledge banyak di sini, aksinya nggak ada. Nah itu jangan sampai ya. Lo harus tetap kreatif dalam berpikir, lo inovatif dalam aksi, dan yang terakhir, lo harus solutif. Terkadang kalau kita nyalain keadaan mulu, nggak akan beres-beres. Gue juga begitu. Gue juga nggak bisa nyalain keadaan terus, tapi gue nggak akan beres-beres kalau gue nyalain keadaan. Maka dari itu, gue seneng banget sama beberapa teman-teman kuliner yang, apa ya, tanda kutip, mau solutif lah untuk calon konsumennya gitu. Mulai bikin kopi yang 1 liter segala macam gitu, itu banyak yang solutif. Benar-benar. Itulah yang harus dikejar ya, kreatif, inovatif, solutif. Nah, itu aja. Bro, ini banyak banget yang minta sesi lo lagi nih. Ini kayaknya seru bro, ilmu ini kalau kita pakai Zoom deh. Kayaknya seru ya kita bahas pakai Zoom. Iya, gitu. makanya gini Bang, makanya biar gue ngasihnya tuh jelas sama whiteboardnya tuh jadi enak gitu maksud gue. Oke. Gue nggak bisa ini ya kan gitu. Jadi nanti gini deh teman-teman, gue ngobrol lagi sama Happy kalau misalnya Happy ada waktu nih, mumpung bulan Ramadan juga kan, nilai amal jariahnya gede banget nih bro, berbagi ilmu. Teknis nanti ya Bang ya? Teknis ya? Hah? Teknis. Apa? Oh iya teknis dong. Jadi kalau tadi gue bilang kalau motivasi gitu-gitu udah banyak deh yang apa namanya yang sharing gitu, lo nggak usah apa namanya akun yang ini ya, kita mau teknis-teknis juga gitu, jangan cuma motivasi. Jadi nanti teman-teman coba, gue nggak janji kapan, tapi mungkin Budis akan bikinin sesi bareng Happy ya, kita bikin Zoom biar lebih teknikal, tapi nanti mungkin gue minta lebih serius. Jadi lebih seriusnya mungkin nanti kita pakai donasi deh, yang kita sumbangin semuanya ke manapun itu, sehingga teman-teman juga serius. Kadang-kadang gue kalau gratis-gratis kayak gitu tuh orang ya iya ya enggak gitu ya, kadang-kadang begitu gitu, tapi no problem ya, kalian ya. Iya mantep bro. Akun lo apa sih? Coba lo tulis deh biar teman-teman bisa follow. Bos tuh. Nah, itu akunnya Happy ya. Lo jangan kaget kalau ketemu. Gue juga waktu pertama kali ketemu, ini anak SMP atau anak SMA nih. Mukanya sekarang sih dia lagi ada jenggot sama kumis, jadi kelihatan agak antaran gue ya. Gitu. Ketemu, wah gitu. Tapi ya, again lah, bro, thank you banget ya bro ya. Jadi semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dalam 1 jam ini ya. Semoga juga sharing dari Happy bisa jadi apa namanya amal jariah lah buat Happy. Kita doain bareng. Mudah-mudahan, amin.
Nah, again, terakhir gue gue nggak tahu nih, biasanya sih di save ya sama teman-teman foodies ya. Tapi Ya. gue juga kadang-kadang biasa bikin ringkasan sih, apa namanya, beberapa catatan lah yang gue post di yang gue pin itu ya. Jadi grupnya ada, memang kita punya community media bro, di Foodies Telegram. apa? Foodies media ya? Nah, jadi di situ lo bakal bisa banyak banget dapat apa namanya sharing-sharing, kemudian ebook, kemudian hasil-hasil riset kita post di situ semua free sih sebetulnya. Ya, nah jadi teman-teman bisa join di situ. Dan terakhir juga bro, jadi sebelum gua tutup ya, Foodies ini sekarang sudah menggratiskan websitenya sebetulnya. Jadi foodies.id. Jadi buat teman-teman yang mau belajar kuliner dengan materi premium, kontennya premium, itu pergi aja ke foodies.id. It's free, semuanya free. Memang kita punya purpose itu untuk apa namanya membuat teman-teman siapapun, bahkan ibu-ibu di rumah tangga itu bisa belajar kuliner as easy as they can lah, maksudnya asal punya istilahnya pulsa lah, udah begitu aja sih sebetulnya gitu. So teman-teman apa namanya, nggak perpanjang lebar karena waktunya sudah hampir habis ya. Ya. Sekali lagi kok thank you waktunya, bagus banget beberapa hampir 1 jam ini. Catatan gua aja ini yang ngaso udah 2 lembar. Gimana yang rajin ya? So jangan lupa ya, nanti ada gratis buku ini. Nah syaratnya simple. Ya, lo post di IG story ya, sedikit-sedikit rangkumannya, kemudian tag Foodies, Hebdosto dan gue. Kalau nggak nge-tag gue, nggak akan gue menangin. Karena gue ngasih bukunya gitu ya. Aduh. So nanti kita tunggu lagi live-nya orang Happy langsung di Zoom. Jadi belajarnya lebih gila dan lebih detail lagi. Ya, so thank you bro semua, thank you. Gua tutup ya dengan Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner. Oke guys, see you. Thank you banget sudah join di sini. Jangan lupa juga promosi terakhir, beli buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Ya, jadi teman-teman nggak perlu ngalamin lagi, nggak perlu trial, nggak perlu coba. Semua dibahas ya, mulai dari kesalahan fatal dari sisi accounting, investment, marketing, kemudian purchasing. Wah, pokoknya banyak banget deh. Gitu ya, tinggal kontak aja di nomor yang tadi udah gua pin ya. Jadi atau nanti cari buka IG gua aja sih, di linknya ada. Lu tinggal klik. So thank you guys. Selamat malam ya. Nanti sampai jumpa besok ya. Besok kita juga akan bahas digital juga ya dengan Kang Dewa di jam 4.30 sore. Ya, jadi digital ini akan gua angkat berapa kali biar kita pebisnis kuliner ini ya lebih apa namanya, lebih powerful lagi ilmunya dari bidang digital ya. So thank you teman-teman sudah join ya. Selamat malam, selamat berpuasa buat yang muslim ya. Gua tutup lagi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya, tetap semangat.